Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Violi dengan NIM 1706 113501. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkiraan secara kuantitatif transpirasi daun yang dorsiventral terhadap kedua permukaan daun. Daun merupakan organ pokok pada tubuh tumbuhan. Pada umumnya, daun berbentuk pipi bilateral, berwarna hijau, dan merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis. Berkaitan dengan itu, daun memiliki struktur mulut daun yang disebut dengan stomata dan berguna untuk pertukaran gas O2, CO2, dan uap air dari daun ke alam dan sebaliknya. Sumardi, 2010. Stomata terletak pada sisi atas dan bawah daun, atau hanya terletak pada permukaan bawah daun saja. Daun dengan petulangan menyirip seperti pada tumbuhan dikotil, stomatanya tersebar, sedangkan daun monokotil dengan petulangan sejajar, stomatanya tersusun berderet sejajar. Menggani, 2006. Air adalah komponen utama dalam tubuh tumbuhan, di mana air menyusun 60-90% dari berat keseluruhan daun. Tumbuhan yang berdaun tebal mempunyai kadar air antara 85-90%, sedangkan untuk tumbuhan hidrofik mempunyai kadar air antara 85-98%, dan tumbuhan mesofil mempunyai kadar air antara 100-300%. Fitter dan Hay, 1981. Kuantitas air yang dibutuhkan oleh tanaman sangat berbeda-beda, sesuai dengan jenis dan lingkungan tanaman. Tumbuhan golongan efemera yang hidup di gurun akan memanfaatkan hujan yang datang sekali dalam setahun untuk mulai hidup dan berkecambah, berbunga, berbuah, dan mati sebelum air yang ada dalam tanah habis. Pertumbuhan yang cepat dan pendeknya umur tanaman tersebut merupakan suatu usaha untuk menghindari diri dari kekurangan air yang menimpanya. Dwi Saputro, 1986. Menurut Citrosomo 1985, transpirasi merupakan proses terlepasnya air melalui stomata yang dapat dilakukan melalui bagian tumbuhan yaitu kutikula, walaupun hanya 5-10% dari jumlah air yang ditranspirasikan di daerah yang beriklim sedang. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa air sebagian besar menguap melalui stomata, sehingga jumlah dan bentuk stomata sangat mempengaruhi laju transpirasi. Ada dua tipe transpirasi, yaitu yang pertama, transpirasi kutikula, merupakan evaporasi air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. Dan yang kedua, transpirasi stomata, yaitu proses kehilangan air yang berlangsung melalui stomata. Daun dikatakan mempunyai tipe dorsiventral apabila jaringan tiang hanya terdapat pada sisi atas dari daun. Daun dorsiventral biasanya tumbuh horizontal, permukaan atas tampak lebih cerah dibandingkan permukaan bawah karena terdapat perbedaan struktur antara daun bagian atas dan daun bagian bawah. Fitra, 2013. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kutek bening, tanaman cabai, dan selotip bening. Cara kerja: oleskan kutek bening secara merata pada bagian atas daun. Lalu pada daun yang berbeda, oleskan kutek bening pada bagian bawah daun. Selanjutnya, diamkan selama 2 hari. Setelah 2 hari, tempelkan selotip bening pada permukaan yang telah dioles kutek, lalu tarik perlahan sampai kutek terlepas dari permukaan daun. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa daun yang dioles kutek pada bagian atas masih kelihatan segar, sedangkan pada daun yang bagian bawah tampak layu dan berwarna agak kekuningan. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah stomata di bagian bawah daun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah stomata di bagian atas daun. Muhuria 2007 dalam Suyitno 2012 mengatakan bahwa jumlah stomata bagian bawah lebih banyak dibandingkan dengan bagian atas. Pada bagian atas terdapat lapisan kutikula yang tebal dan menutupi stomata sehingga menghalangi terjadinya proses transpirasi. Hal ini menyebabkan kerapatan stomata pada bagian bawah lebih besar dari kerapatan stomata bagian atas. Stomata adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Sel penutup dikelilingi oleh sel-sel yang bentuknya sama atau berbeda dengan sel-sel epidermis lainnya dan disebut sel tetangga. Sel tetangga berperan dalam perubahan osmotik yang menyebabkan gerakan sel penutup yang mengatur lebar celah. Sumardi, 2010. Dengan adanya penambahan kutek, maka akan menghambat permukaan stomata. Semakin sedikit jumlah stomata yang terbuka, maka laju transpirasi semakin berkurang. Menurut Gardner 1991 bahwa sebagian besar transpirasi terjadi melalui stomata karena kutikula secara relatif tidak tembus air dan hanya sedikit transpirasi yang terjadi apabila stomata tertutup. Jika stomata terbuka lebar,
Lebih banyak pula kehilangan air, tapi peningkatan kehilangan air ini lebih sedikit untuk masing-masing satuan penambahan lebar stomata. Kesimpulan dari praktikum ini adalah kemungkinan kehilangan air dari jaringan lain dapat saja terjadi, tapi porsi kehilangan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan hilang melalui stomata. Stomata juga mempengaruhi laju transpirasi. Stomata banyak terdapat pada permukaan bawah daun.